Tepuk tangan meriah tak henti-hentinya menggema di Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan, hotel termegah di Jakarta. Di bawah kilauan lampu kristal yang mewah, segalanya tampak berkilauan laksana mimpi. Aku berdiri di sisi suamiku, Bima Prakoso, salah satu pendiri perusahaan perangkat lunak Nusatek, menyambut ucapan selamat yang mengalir deras dengan senyuman. Hari ini adalah perayaan ulang tahun kelima perusahaan. Sekaligus hari di mana Nusatek secara resmi mengumumkan pencapaian valuasi sebesar 15 triliun rupiah. Sebuah prestasi yang kami, sepasang suami istri, raih dengan darah, keringat, air mata, dan masa muda kami. Aku mengenakan gaun batik sutra modern berwarna zamrud, rambutku ditata dalam sanggul yang rapi, dan riasan wajahku tampak elegan tanpa berlebihan. Sebuah perasaan haru yang sulit diungkapkan dengan kata-kata memenuhi dadaku. Aku teringat hari pertama saat aku memutuskan untuk meninggalkan karierku yang cemerlang di Singapura dan kembali ke Indonesia. Semua teman-temanku mengatakan itu adalah tindakan bodoh, tapi aku hanya menanggapinya dengan tawa. Karena di sini ada Bima, pria yang kucintai sejak masa kuliah dan kuyakini akan menemaniku hingga akhir hayat. Kami menulis baris kode pertama bersama, begadang semalaman untuk menyelesaikan proyek, dan saling mengandalkan satu sama lain dengan uang yang pas-pasan. Nusatek bukan sekadar aset. Ia adalah anak rohani kami, bukti cinta dan pengorbanan kami. Bima, dalam setelan jasnya yang mahal, tampak begitu gagah saat ia melangkah ke atas podium. Suaranya yang hangat dan penuh percaya diri menggema di seluruh ruangan. Ia berbicara tentang perjalanan yang telah mereka lalui, tentang berbagai kesulitan dan tantangan. Ia berterima kasih kepada para mitra dan karyawan yang telah berjuang bersama. Aku menatapnya dari bawah panggung dengan kebanggaan yang meluap di dada. Jika ia adalah otak teknis perusahaan, maka akulah yang menangani hubungan eksternal dan menyusun strategi pengembangan. Kami seperti dua keping puzzle yang saling melengkapi dengan sempurna, membangun benteng kokoh bernama Nusatek. Saat itu, suara Bima tiba-tiba merendah, syarat dengan emosi yang aneh. Ia menatap ke kejauhan dan berkata, "Dan hari ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang paling istimewa kepada satu orang. Seorang rekan hidup yang selalu menjadi sumber inspirasi tak terbatas bagi saya, kekuatan pendorong yang membuat saya mampu melewati badai apapun. Orang ini diam-diam berada di sisi saya, memberi saya kekuatan untuk mewujudkan ide-ide yang paling mustahil sekalipun." Ballroom itu hening seketika. Tanpa sadar, aku tersenyum bahagia. Aku pikir ia sedang membicarakanku. Bukankah aku selalu menjadi orang seperti itu selama ini? Aku bersiap untuk naik ke atas panggung, berbagi momen kejayaan ini bersamanya. Namun, Bima tidak sedang menatapku. Pandangannya tertuju pada sudut lain panggung. "Riana, silakan ke sini." Suaranya begitu lembut, nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Dari belakang panggung, seorang wanita muda melangkah maju. Dia adalah Riana, karyawan baru di tim pemasaran yang baru bekerja sekitar 1 tahun. Ia mengenakan gaun hamil berwarna putih yang longgar, tetapi tidak bisa menyembunyikan perutnya yang sudah membuncit dengan jelas. Wajahnya tampak malu-malu, tetapi matanya memancarkan kebanggaan yang tak terbantahkan. Saat ia mendekati Bima, suamiku mengulurkan tangannya dengan begitu wajar untuk membantunya. Gerakan yang begitu mesra dan akrab. Ia menyerahkan serangkaian mawar merah, bunga kesukaanku, kepada wanita itu. Waktu seolah berhenti. Musik yang mengalun merdu tiba-tiba terdengar sumbang, dan suara bisik-bisik mulai terdengar. Awalnya hanya gumaman kecil, tetapi segera membesar tak terkendali seperti sarang lebah yang terusik. Ratusan pasang mata tertuju padaku. Tatapan penuh rasa ingin tahu, tatapan iba, dan yang paling menyakitkan, tatapan kasihan. Tatapan itu lebih menyakitkan daripada ribuan kata makian. Pipiku terasa panas, tenggorokanku kering kerontang, dan senyum di bibirku membeku. Aku, yang berdiri di tengah pusat perhatian, bukan lagi menjadi tokoh utama dalam pestaku yang gemilang, melainkan tontonan yang paling menyedihkan. Bima tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun lagi. Tindakannya, perut buncit Riana, semuanya sudah menjadi deklarasi yang jelas. Di hadapan semua orang, ia telah mengumumkan hubungan mereka, pengkhianatannya, dan penghinaan publik terhadapku.
Di saat anak rohaniku baru saja mengepakkan sayapnya untuk terbang tinggi, rumah tangga yang kubangun dengan segenap hati hancur berkeping-keping di depan mataku. Perasaan yang pertama kali menghantamku bukanlah rasa sakit, melainkan kehampaan yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Semua suara di sekitarku memudar, hanya menyisakan bayangan Bima dan Riana yang berdiri berdampingan di bawah sorotan lampu panggung. Mereka tampak begitu serasi, seorang pengusaha sukses dan wanita muda cantik yang mengandung anaknya. Dan aku, istrinya yang telah melewati masa-masa tersulit bersamanya, dalam sekejap menjadi rintangan tua yang merepotkan, seorang manusia sisa. Bisik-bisik itu semakin kencang. Kasihan sekali Bu Anya. Tidak kusangka ternyata begini ceritanya. Kata-kata yang terdengar sepotong-sepotong itu menusuk harga diriku seperti belati. Ibu Laksmi, Ibu Bima, yang duduk di kursi VIP, menatapku dengan sorot mata yang merupakan campuran antara kepuasan dan penghinaan. Ia tidak pernah menyukaiku. Ia selalu mengeluh bahwa aku terlalu kuat dan mendominasi putranya. Saat ini, ia pasti merasa sangat puas. Aku menarik napas dalam-dalam dan menegakkan punggungku. Aku tidak boleh hancur, setidaknya tidak di sini, tidak saat ini. Aku adalah Anya Larasati, putri dari Ibu Retno Wijoyo, wanita yang tidak pernah tahu caranya menundukkan kepala di hadapan kesulitan apapun. Aku menggenggam erat clutch di tanganku. Rasa sakit fisik dari kuku yang menancap di telapak tanganku membantuku untuk tetap sadar. Aku menatap lurus ke panggung, ke arah Bima yang berusaha menghindari tatapanku. Lalu, aku melakukan sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Aku berjalan perlahan menuju panggung. Langkahku tidak goyah sedikit pun. Saat ujung gaun zamrudku menyapu lantai, keheningan yang aneh menyelimuti ballroom. Semua orang menahan napas, mengamati apa yang akan kulakukan. Bima dan Riana tampak jelas kebingungan. Ibu mertuaku mengerutkan kening dengan ekspresi waspada. Aku naik ke atas podium dan berdiri tepat di samping Bima. Lalu, aku mengambil mikrofon dari tangan MC yang tertegun. Aku berbalik menghadap para tamu dan tersenyum dengan tenang. Senyum yang tak pernah kubayangkan bisa kupasang di saat seperti ini. Selamat malam, para tamu yang terhormat. Suaraku terdengar jernih dan tenang. Saya Anya Larasati, istri dari CEO Bima Prakoso, salah satu pendiri, dan juga pemegang saham mayoritas di Nusatek. Aku berhenti sejenak dan menyapukan pandangan ke seluruh ruangan. Aku bisa melihat dengan jelas keterkejutan di mata mereka. Hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua mitra dan para tamu terhormat yang telah hadir di sini untuk merayakan kesuksesan kami. Kesuksesan Nusatek adalah berkat kepercayaan dan dukungan dari Anda semua yang hadir di sini. Aku menoleh ke arah Bima, yang wajahnya pucat pasi dan kaku. Saya juga berterima kasih atas pidato suami saya yang sangat menyentuh. Ia memang selalu menjadi orang yang berbakat dan penuh semangat. Kemudian, aku mengalihkan pandanganku ke arah para investor, terutama mereka yang berasal dari Wijoyo Capital, grup investasi yang dipimpin oleh ibuku. Namun, suaraku menjadi lebih tegas. Mempertimbangkan apa yang baru saja terjadi, sebagai pemegang saham mayoritas, dan orang yang bertanggung jawab atas strategi pengembangan perusahaan, saya memutuskan bahwa inilah saatnya bagi kita untuk secara serius meninjau kembali masalah etika manajemen di jajaran pimpinan kita. Keheningan yang berat menekan ballroom. Lalu aku melanjutkan, menekankan setiap kata. Oleh karena itu, saya akan secara resmi meminta kepada Ibu Retno Wijoyo, pimpinan Wijoyo Capital, untuk menangguhkan sementara semua rencana investasi tambahan terhadap Nusatek. Kami membutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi ulang secara menyeluruh. Karena jika sebuah perusahaan ingin bertumbuh secara berkelanjutan, landasan moral adalah nilai yang harus menjadi prioritas utama. Setelah selesai berbicara, aku meletakkan mikrofon dengan tenang. Aku membungkuk sekali lagi kepada para tamu, lalu turun dari panggung dengan anggun. Aku bisa merasakan tatapan terkejut dari Bima, wajah ibu mertuaku yang pucat karena marah, dan ekspresi bingung Riana yang tidak mengerti apa-apa. Pesta kejayaan mereka telah hancur total. Aku tidak berteriak atau mengamuk.
Aku hanya menggunakan posisiku untuk membalas penghinaan yang mereka berikan padaku. Itulah cara seorang wanita membalas, wanita yang tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak martabatnya. Aku keluar dari hotel tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihat kekacauan yang kutinggalkan. Aku hanya ingin segera menjauh dari ruangan yang menyesakan itu, dari tatapan penuh rasa ingin tahu dan bisik-bisik mereka. Aku mengemudi sendiri. Kedua tanganku yang memegang kemudi memutih karena tegang. Air mata yang kutahan sepanjang malam akhirnya tumpah, mengalir di pipiku. Tapi ini bukan air mata kelemahan. Ini adalah air mata kekecewaan dan luka. Aku tidak pergi ke rumah yang kubangun bersama Bima. Tempat itu kini terasa asing. Aku langsung mengemudikan mobilku ke rumah ibuku. Satu-satunya tempat di dunia ini di mana aku akan selalu diterima, tidak peduli seberapa gagal atau hancurnya diriku. Kediaman ibuku terletak di sebuah taman yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota di kawasan Kebayoran Baru. Begitu melihat mobilku, Pak Ujang, kepala pelayan, bergegas keluar untuk membukakan gerbang. Ibuku, Ibu Retno Wijoyo, sepertinya sudah menungguku. Ia berdiri di ambang pintu. Postur tubuhnya mungil, tetapi memancarkan aura yang kuat. Ibu tidak bertanya apa-apa, ia hanya memelukku dalam diam. "Sudah, Nak. Kamu sudah pulang." Ibu menepuk punggungku dengan lembut, suaranya hangat. Hanya dengan satu pelukan dan satu kalimat sederhana dari ibu, semua dinding pertahananku runtuh. Aku menangis meraung-raung seperti anak kecil. Semua rasa sakit dan kesedihan yang selama ini kutekan meledak seketika. Ibu membiarkanku menangis sepuasnya, sambil terus mengelus kepalaku dengan lembut. Ibu tahu aku membutuhkan saat ini. Setelah aku sedikit tenang, ibu membawaku ke ruang keluarga dan menyodorkan secangkir wedang jahe hangat. "Kamu melakukannya dengan baik," kata ibu, menatapku dengan sorot mata yang penuh kasih sayang sekaligus bangga. "Ibu sudah dengar semuanya. Caramu menghadapinya di atas panggung sangat mengagumkan. Kamu tidak membiarkan mereka mempermalukanmu. Tapi, Bu, sakit sekali, Isaku. Aku tidak mengerti kenapa dia bisa melakukan ini padaku. Apakah 10 tahun kebersamaan, 5 tahun membangun perusahaan bersama, semua itu tidak lebih berharga dari wanita yang baru dikenalnya setahun?" Ibu menghela napas dan menggenggam tanganku. "Begitulah pria, Nak. Sekali hatinya berubah, ia bisa menjadi begitu kejam. Ini bukan salahmu, kamu telah melakukan segalanya sebagai seorang istri. Kamu hanya menaruh kepercayaan pada orang yang salah. Tapi tidak apa-apa. Ada ibu di sini. Biarpun langit runtuh, kita berdua akan menghadapinya bersama." Keteguhan ibuku bagaikan penenang yang perlahan-lahan menenangkan hatiku yang bergejolak. Kami duduk berdampingan tanpa bicara lagi, tetapi aku bisa merasakan ikatan yang dalam. Ibu bukan hanya seorang ibu, tetapi juga sahabat, guru, dan pilar terkuat dalam hidupku. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Adi Saputra, sekretarisku yang setia, masuk. Ia telah bekerja bersamaku sejak awal berdirinya perusahaan dan merupakan orang yang paling kupercaya. Wajah Adi penuh dengan kekhawatiran. "Bu Anya, saya tidak bisa menghubungi ibu, jadi saya datang ke sini," kata Adi dengan suara mendesak. "Maaf mengganggu, tapi ada hal penting yang harus saya laporkan sekarang juga." "Ada apa, Adi?" tanyaku, diliputi firasat buruk. Adi membuka tas kerjanya dan mengeluarkan setumpuk dokumen. "Bu, belakangan ini ada banyak keanehan dalam arus kas perusahaan. Ada beberapa transaksi besar ke perusahaan bernama PT Sinar Gemilang Konsultan. Setelah saya selidiki, perusahaan ini baru berdiri beberapa bulan dan direkturnya adalah sepupu dari ibunya Pak Bima. Aku dan ibu saling berpandangan dengan wajah terkejut." Adi melanjutkan dengan suara cemas. "Sepertinya mereka membuat kontrak fiktif untuk menggelapkan dana Nusatek. Jumlahnya tidak sedikit, Bu. Dan saya juga menemukan bahwa Pak Bima beberapa kali bertemu dengan pengacara pribadinya bulan lalu." Setiap kata Adi bagaikan palu yang menghantam kepalaku. Pengkhianatan ini jauh lebih kejam dari yang kubayangkan. Bima tidak hanya berselingkuh. Ia dan ibunya sedang merencanakan konspirasi untuk menelan perusahaan secara utuh dan menendangku keluar dengan tangan kosong. Pesta malam ini bukan sekadar pertunjukan untuk memperkenalkan kekasihnya.
Itu adalah sinyal dimulainya sebuah rencana yang telah dipersiapkan dengan matang. Setelah Adi selesai berbicara, ruang keluarga itu diliputi keheningan yang dalam, hanya suara detak jam dinding yang terdengar teratur. Ibu tampak terkejut sejenak, tetapi segera kembali tenang layaknya seorang pengusaha wanita yang berpengalaman. Ia mengambil tumpukan dokumen dari tangan Adi, memakai kacamata bacanya, dan mulai memeriksanya lembar demi lembar dengan teliti. Bima dan ibunya. Ibu menggeram, suaranya dingin. Mereka benar-benar sudah keterlaluan. Aku terduduk di sana, merasa seolah-olah jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Sebelum luka pengkhianatan emosional sempat sembuh, kini ditambah lagi dengan rasa sakit karena ditipu dalam bisnis yang telah kucurahkan seluruh gairahku. Aku pikir Bima hanya berubah hati dan sesaat dibutakan oleh hal baru. Tapi ternyata tidak. Ini adalah konspirasi yang diperhitungkan dengan cermat. Mereka ingin merampas segalanya dariku. Bukan hanya suami dan rumah tangga, tetapi juga hasil kerja kerasku, kecerdasanku, dan kehormatanku. Adi terus melaporkan hasil penyelidikan rahasianya. PT Sinar Gemilang Konsultan adalah perusahaan cangkang tanpa aktivitas bisnis nyata. Kontrak konsultasi yang dibuat Nusatek dengan perusahaan itu semuanya palsu, dan klausul-klausulnya sangat ambigu. Selama 3 bulan terakhir, jumlah uang yang ditransfer sudah mencapai puluhan miliar rupiah. Bukan hanya itu, Bu. Adi ragu sejenak, lalu mengeluarkan selembar kertas lagi dari tasnya. Ini adalah draft perjanjian cerai yang tidak sengaja saya lihat di komputer saat mengambil dokumen di kantor pengacara pribadi Pak Bima. Saya berhasil memotretnya. Dengan tangan gemetar, aku menerima kertas itu. Itu adalah perjanjian cerai yang sangat sepihak. Di dalamnya, Bima menyalahkan aku atas segalanya. Ia menuduhku terlalu fokus pada bisnis sehingga menelantarkan keluarga dan tidak memenuhi kewajiban sebagai istri. Tapi bagian yang paling kejam adalah tentang pembagian harta. Seluruh saham Nusatek akan menjadi miliknya dengan alasan ia adalah pendiri utama dan berkontribusi pada teknologi inti. Dan aku harus menanggung semua utang perusahaan, termasuk utang fiktif yang mereka ciptakan melalui PT Sinar Gemilang Konsultan. Jika aku menandatangani dokumen ini, aku tidak hanya akan menjadi miskin, tetapi juga akan terlilit utang yang sangat besar. Aku tertawa sinis, tawa yang hampa dan pahit. Bertahun-tahun ikatan pernikahan pada akhirnya dinilai dengan selembar kertas yang penuh dengan pengkhianatan dan niat jahat. Di mata Bima dan ibunya, aku hanyalah alat dan batu loncatan untuk mencapai puncak kejayaan. Dan setelah tujuan tercapai, mereka siap menendangku tanpa ragu sedikitpun. Mereka juga berusaha menghapus semua jejak kontribusi ibu terhadap fondasi teknologi perusahaan, tambah Adi dengan suara marah. Mereka mempekerjakan tim lain untuk menulis ulang beberapa modul penting agar bisa membuktikan bahwa ide itu murni milik Pak Bima sejak awal. Mendengar itu, aku tidak bisa menangis lagi. Rasa sakit berubah menjadi api amarah yang membara diam-diam di dalam dada. Fondasi teknologi itu adalah buah pemikiranku. Ide tentang sistem manajemen perusahaan yang cerdas dan fleksibel adalah milikku, lahir dari pengalamanku bekerja di Singapura. Bima hanyalah orang yang mengimplementasikannya secara teknis, dan sekarang ia bahkan mencoba merampas seluruh jasaku. Ibuku membanting tumpukan dokumen itu ke atas meja. Cukup, katanya tegas. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan menerima ini. Anya, kamu harus bangkit dan melawan. Bukan untuk mempertahankan pria yang tidak berharga itu lagi, tetapi untuk melindungi kehormatanmu dan semua yang menjadi hakmu. Ibu akan ada di sisimu. Tatapan tegas ibuku memberiku kekuatan yang luar biasa. Ya, aku tidak boleh hancur. Aku harus berjuang. Untuk diriku sendiri, untuk tahun-tahun masa muda yang telah kukorbankan, dan untuk membuat para pengkhianat itu membayar harga atas perbuatan mereka. Pertarungan ini tidak akan mudah, tetapi aku tahu aku tidak sendirian. Aku punya ibu, aku punya Adi, dan kebenaran ada di pihakku. Keesokan paginya, kami tidak membuang waktu sedetik pun. Ibu menelepon seorang teman lama keluarga, Ibu Kartikasari, S.H. Ia bukan pengacara yang glamor dan sering muncul di media, tetapi di kalangan hukum,
Ia adalah sosok yang dihormati karena integritas dan pengalamannya yang kaya dalam kasus sengketa ekonomi yang rumit. Kantornya terletak di sebuah gang kecil yang tenang, jauh dari kemegahan firma hukum besar. Ibu Kartika adalah seorang wanita berusia awal 60-an. Rambutnya yang memutih diikat rapi, dan tatapan matanya di balik kacamata baca masih sangat tajam. Ia menyambut kami dengan teh melati yang harum. Selama aku menceritakan semuanya, mulai dari drama di pesta hingga bukti yang dikumpulkan Adi, ia hanya mendengarkan dalam diam, sesekali mengangguk. Setelah ceritaku selesai, barulah ia angkat bicara dengan suara rendah namun kuat. Anya, saya turut prihatin dengan apa yang kamu alami. Tapi di tengah kemalangan ini, ada satu keuntungan. Tindakan mereka yang terlalu gegabah dan terang-terangan di pesta itu adalah sebuah kesalahan fatal. Berkat itu, kita punya waktu untuk bersiap. Ia mengambil foto draft perjanjian cerai dan membacanya klausa demi klausa, perjanjian yang serakah dan bodoh, komentarnya. Mereka terlalu meremehkanmu dan ibumu. Mereka pikir dengan tekanan psikologis dari kekasih dan kehamilannya, kamu akan hancur dan menandatangani dokumen apapun. Tapi mereka salah. Bu Kartika, saya serahkan kasus ini sepenuhnya kepada Anda. Saya tidak bisa tinggal diam melihat putri saya diperlakukan seperti ini, kata ibuku. Ibu Kartika mengangguk. Tenang saja, Bu Retno. Kasus ini bukan sekadar gugatan cerai biasa, melainkan sengketa properti dengan dugaan penipuan dan penggelapan. Kita tidak akan terbawa ke dalam pertarungan emosional tentang perselingkuhan. Masalah itu hanya akan kita gunakan sebagai penyebab keretakan yang tidak dapat diperbaiki dan bukti ketidakjujuran Bima. Fokus kita ada di tempat lain. Ia menatapku lurus dengan matanya yang tajam. Anya, mulai sekarang kita harus menyusun strategi hukum yang jelas. Pertama, kita harus fokus membuktikan bahwa kontribusimu dalam pendirian dan pengembangan Nusatek bukan hanya dari sisi finansial, tetapi yang lebih penting, dari sisi kekayaan intelektual, yaitu ide dan kepemilikan teknologi inti. Ia terus menjelaskan. Kita harus mengumpulkan semua bukti, sekecil apapun. Email pertukaran ide awal, sketsa, catatan di buku harian, hingga kesaksian dari rekan-rekan lama yang melihat proses kerjamu sejak awal. Semua itu akan menjadi senjata kita. Kedua, ia mengangkat dua jari, kita akan menyerang tindakan penggelapan dana perusahaan mereka. Adi sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan menemukan perusahaan cangkang itu. Sekarang kita harus menggali lebih dalam, melacak aliran dananya. Fakta ini akan membuktikan bahwa Bima dan ibunya telah melakukan tindakan tidak transparan dan dengan sengaja merugikan pemegang saham lain, termasuk dirimu. Mendengar analisis Ibu Kartika yang jernih dan strategis, pikiranku yang kalut perlahan-lahan menjadi jernih. Aku tidak lagi merasa putus asa atau sendirian. Aku tahu aku telah menemukan orang yang tepat untuk kupercayai. Baik, Bu Kartika. Suaraku terdengar jauh lebih mantap. Saya akan melakukan seperti yang Ibu katakan. Saya akan mencari semua dokumen lama saya. Bagus. Ibu Kartika tersenyum ramah. Ingat, hukum ada di pihak yang benar. Pertarungan ini bisa jadi panjang dan melelahkan. Tapi jika kita sabar dan memiliki cukup bukti, keadilan pasti akan terwujud. Ubah rasa sakitmu menjadi kekuatan, Anya. Pertemuan dengan Ibu Kartika memberiku energi baru. Aku bukan lagi protagonis yang malang dalam ceritaku sendiri. Aku akan menjadi seorang pejuang yang berjuang untuk merebut kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Langkah pertama adalah menghadapi masa lalu, kembali ke tempat yang dulu menjadi rumahku untuk mencari kepingan-kepingan yang kubutuhkan untuk perang yang akan datang. 2 hari setelah bertemu Ibu Kartika, aku memutuskan untuk kembali ke rumah yang dulu kusebut rumah kami bersama Bima. Hatiku terasa berat dengan perasaan campur aduk. Tempat ini menyimpan kenangan 10 tahun cinta dan pernikahan. Setiap sudut rumah, setiap perabot, semuanya kupilih dan kutata sendiri. Aku pernah berpikir akan menghabiskan sisa hidupku di sini, menua bersama Bima di taman kecil kami. Tapi sekarang, setiap langkah memasuki rumah ini terasa menyakitkan dan getir, seperti berjalan di atas pecahan kaca. Sengaja kupilih waktu tengah hari, saat Bima pasti berada di kantor. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Aku hanya ingin mengambil barang-barangku yang penting dengan tenang.
Aku langsung menuju ruang kerja bersama kami, tempat dokumen-dokumen paling penting disimpan. Ruangan itu masih rapi dan teratur, tetapi udaranya terasa sangat dingin. Foto pernikahan kami di atas meja tiba-tiba terasa seperti sebuah ejekan yang kejam. Aku mulai mencari. Membongkar tumpukan berkas lama, membuka kotak-kotak berdebu di atas lemari. Dan akhirnya, aku menemukannya. Sebuah buku catatan bersampul kulit coklat tua, tersimpan rapi di dalam sebuah kotak kayu. Ini adalah buku catatanku saat masih di Singapura, tempat semua ide-ide yang muncul tiba-tiba, sketsa-sketsa awal tentang perangkat lunak manajemen perusahaan yang inovatif, tercatat di dalamnya. Kertasnya sudah menguning dan tulisanku di beberapa tempat sudah memudar. Tapi diagram struktur sistem dan catatan tentang algoritma inti masih terlihat jelas. Inilah jiwa Nusatek, bukti tak terbantahkan atas kontribusiku. Menggenggam buku catatan itu, aku merasa sebagian kekuatanku yang hilang telah kembali. Aku memasukkan buku catatan itu, dan beberapa USB berisi data terkait dengan hati-hati ke dalam tasku. Tepat saat aku hendak pergi, pintu tiba-tiba terbuka. Bima berdiri di sana, membeku melihatku. Mungkin ia tidak menyangka aku akan kembali. "Sedang apa kau di sini?" tanyanya dengan nada sedikit waspada. "Mengambil barang-barangku," jawabku datar, berusaha tidak menunjukkan emosi apapun. Bima melihat tas yang kupegang, dan sekejap kilatan cemas melintas di matanya. Ia masuk ke dalam ruangan dan menutup pintu dengan keras. "Anya, kita perlu bicara. Tolong jangan membuat masalah ini jadi lebih rumit. Apa yang terjadi di pesta itu memang salahku, tapi kamu juga seharusnya tidak bertindak seperti itu. Tahukah kamu seberapa besar kerugian yang kau timbulkan pada perusahaan?" Aku tertawa sinis. Tawa yang dingin. "Kerugian pada perusahaan? Apakah kau memikirkan perusahaan saat kau dan ibumu berencana menggelapkan dana? Apakah kau memikirkan ikatan pernikahan kita, kerja kerasku, saat kau menyiapkan perjanjian cerai yang akan membuatku bangkrut dan terlilit utang?" Wajah Bima berubah. Ia tidak pernah menyangka aku akan tahu tentang semua itu. "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Siapa yang mengatakan hal itu padamu? Siapa yang mengatakannya tidak penting? Yang penting adalah itu semua benar. Bima, jangan bersandiwara lagi." Aku sudah muak. Aku menatap lurus ke matanya, mata yang dulu begitu kucintai. Sekarang, yang tersisa hanyalah kebohongan dan perhitungan. Aku mencintaimu dan mempercayaimu tanpa syarat. Aku meninggalkan segalanya dan kembali ke sini untuk membangun bisnis bersamamu. Tapi apa balasanmu? Pengkhianatan dan konspirasi kejam. Bima tampak panik, ia mendekat dan mencoba meraih tanganku. "Anya, dengarkan aku. Semuanya tidak seperti yang kau pikirkan. Hubunganku dengan Riana itu sebuah kesalahan. Aku masih mencintaimu. Kita bisa memulainya lagi. Tarik kembali permintaanmu pada grup investasi itu. Jangan hancurkan usaha kita seperti ini." Aku menepis tangannya dan mundur selangkah. Kata-katanya sekarang hanya membuatku muak. "Memulai lagi? Bima, kau pikir aku bodoh? Semurah itukah cintamu? Lalu bagaimana dengan anak yang ada di dalam perut wanita itu? Apa yang akan kau lakukan padanya? Atau bagimu, semua itu hanyalah kesalahan yang bisa dengan mudah kau buang saat keadaan tidak menguntungkanmu? Aku datang ke sini hari ini bukan untuk mendengar alasanmu atau memohon padamu," kataku tegas. "Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dan asal kau tahu, aku tidak akan pernah menandatangani perjanjian cerai yang tidak adil itu. Aku akan berjuang sampai akhir untuk melindungi kehormatanku dan hasil kerjaku di Nusatek. Kau dan ibumu yang memulai semua ini, jadi bersiaplah menanggung akibatnya." Setelah selesai berbicara, aku tidak memberinya kesempatan untuk menjawab. Aku berbalik, membuka pintu, dan melangkah keluar. Aku bisa mendengar Bima memanggil namaku di belakang, tetapi aku tidak berhenti. Konfrontasi langsung ini menjadi titik balik yang benar-benar memutus sisa-sisa perasaan yang masih ada dalam diriku. Tidak ada lagi cinta. Tidak ada lagi harapan. Yang tersisa hanyalah satu jalan di depanku, jalan untuk mendapatkan kembali keadilan. Meninggalkan rumah itu membuat hatiku terasa lebih ringan.
Konfrontasi dengan Bima memang menyakitkan, tetapi itu adalah proses yang perlu. Hal itu membantuku untuk benar-benar melepaskan masa lalu dan fokus pada masa depan. Tidak ada lagi waktu untuk bersedih. Bukti yang kutemukan adalah awal yang baik. Tapi seperti kata Ibu Kartika, perang ini masih panjang dan terjal. Selama beberapa hari berikutnya, aku dan Adi bekerja tanpa henti. Kami menyusun data secara sistematis dan mencari saksi-saksi tambahan yang bisa membuktikan peranku di masa-masa awal Nusatek. Namun, aku segera sadar bahwa hanya fokus untuk merebut kembali apa yang hilang di Nusatek adalah pertarungan yang pasif. Bima dan ibunya masih memegang kendali manajemen. Mereka bisa melakukan segala macam sabotase. Aku membutuhkan sesuatu yang menjadi milikku sendiri, sebuah fondasi kokoh di mana aku bisa berdiri tegak. Tidak peduli apapun hasil gugatan nanti, ide untuk mendirikan perusahaan baru mulai tumbuh di benakku, bukan untuk balas dendam, bukan untuk bersaing langsung dengan Nusatek, melainkan untuk membuktikan nilaiku sendiri. Aku ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa tanpa Bima, tanpa Nusatek, Anya Larasati masih bisa, bahkan bisa lebih baik, dalam menciptakan produk teknologi yang hebat. Fondasi teknologi yang kubangun untuk Nusatek, aku yakin bisa membangunnya kembali dalam versi yang jauh lebih unggul dan modern. Aku menyampaikan ide ini kepada ibuku. Ibu berpikir sejenak, lalu memberikan dukungan penuh. Benar, Nak. Begitulah cara orang yang punya visi. Daripada berusaha merebut kembali rumah tua, lebih baik membangun istana baru sendiri. Kamu fokus saja bekerja. Modal biar ibu yang tanggung. Dukungan ibuku adalah kekuatan terbesarku. Tapi aku tahu, ide dan modal saja tidak cukup. Aku membutuhkan rekan, talenta teknis yang brilian. Saat itulah aku teringat pada Reza. Reza adalah teman seangkatanku dan Bima di universitas. Dulu, kami bertiga sering bergaul dalam satu kelompok. Reza adalah orang yang baik, rajin, dan sangat pintar, tetapi sifatnya cenderung pendiam, berbeda dengan Bima yang aktif dan supel. Aku tahu Reza menyukaiku, tetapi ia tidak pernah mengatakannya dan hanya diam-diam memperhatikanku. Setelah lulus, aku dan Bima mulai berpacaran, dan Reza melanjutkan studi ke luar negeri dan bekerja di sana. Beberapa tahun lalu, aku mendengar kabar ia telah kembali ke Indonesia dan menjadi seorang investor terkemuka di bidang teknologi yang mendukung perusahaan rintisan. Aku ragu sejenak, lalu memutuskan untuk menelepon Reza. Rasanya sedikit canggung karena sudah lama tidak berkomunikasi, tetapi semua kekhawatiran itu hilang saat mendengar suaranya yang hangat dan familiar di seberang telepon. Anya, lama sekali tidak bertemu. Apa kabar? Baik, Reza. Aku tidak mengganggumu, kan? Mengganggu? Tentu saja tidak. Aku senang sekali kau menelepon, tapi ada apa? Suaramu terdengar kurang baik. Aku terharu dengan perhatian Reza. Aku memberanikan diri dan secara singkat menjelaskan situasiku dan rencanaku untuk mendirikan perusahaan baru. Aku tidak melebih-lebihkan rasa sakitku atau mengeluh, aku menjelaskan semuanya dengan tenang, seperti sebuah rencana bisnis. Reza mendengarkan ceritaku sampai selesai dalam diam, aku sudah siap menerima simpati, atau yang terburuk, rasa kasihan. Tapi kata-katanya justru mengejutkanku. Aku sudah menunggu hari ini, Anya. Hari di mana kau keluar dari bayang-bayang Nusatek dan bersinar dengan cahayamu sendiri. Suaranya tulus. Bakatmu jauh lebih besar dari apa yang kau lakukan di sana sekarang. Aku terdiam. Serius. Anya, lanjut Reza. Aku selalu mengamati perkembangan Nusatek. Aku tahu fondasi itu berawal dari idemu. Bima memang programmer yang hebat, tapi orang yang memiliki visi strategis adalah kau. Keputusanmu untuk mandiri akan menjadi keputusan terbaik dalam hidupmu. Katakan apapun yang kau butuhkan, aku akan mendukungmu, bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai investor. Aku percaya padamu, Anya. Kata-kata Reza bagaikan air sejuk yang membasahi jiwaku yang kering. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, seorang pria mengakuiku karena bakat dan nilai diriku yang sebenarnya, bukan melalui lensa seorang istri yang dikhianati. Percakapan dengan Reza membuat tekadku semakin kuat. Aku tahu aku telah menemukan sekutu pertamaku dalam perjalanan baru yang berat ini. Setelah percakapan dengan Reza, segalanya berjalan dengan cepat.
Reza bukan orang yang hanya bicara. Ia segera mengatur pertemuan dan memperkenalkanku pada tim insinyur muda yang baru lulus dengan predikat cum laude dari Universitas Teknik terkemuka. Mereka adalah anak-anak muda yang penuh semangat, cerdas, dan berhasrat untuk terlibat dalam proyek dengan visi besar. Mata mereka berbinar saat aku mempresentasikan ideku tentang platform manajemen perusahaan generasi berikutnya yang lebih cerdas dan fleksibel dengan menerapkan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan. Mereka terpesona oleh visiku dan oleh ketegaran serta kepercayaan diri seorang wanita yang telah melewati badai. Setelah beberapa kali pertemuan, kami menemukan kecocokan. Innovatech, singkatan dari inovasi teknologi, nama yang menampung semua harapan dan tekadku, resmi didirikan. Kami menyewa sebuah kantor kecil yang tidak mewah, tetapi memiliki fasilitas yang lengkap dan penuh dengan cahaya matahari. Aku dan anak-anak muda itu bekerja siang dan malam bersama. Suasana di Innovatech sangat berbeda dengan Nusatech beberapa tahun terakhir. Di sini tidak ada intrik atau perhitungan, hanya ada semangat untuk teknologi dan kerja sama tim. Aku merasa seperti kembali ke masa-masa awal merintis. Tapi kali ini, aku jauh lebih mandiri dan kuat. Di tengah kesibukanku, seorang tamu tak diundang datang menemuiku, Riana. Ia meminta bertemu di sebuah kafe yang tenang. Penampilannya jauh lebih kuyu dibandingkan saat ia muncul dengan gemerlap di pesta. Perutnya yang buncit semakin besar, membuat langkahnya terlihat berat. Tidak ada lagi raut wajah sombong dan menantang, yang tersisa hanyalah wajah menyedihkan dengan mata yang berkaca-kaca. Bu Anya, ia memulai dengan suara bergetar. Saya tahu saya tidak pantas berbicara dengan ibu sekarang. Saya juga tahu saya salah. Tapi tolong, bisakah ibu melepaskan Mas Bima? Aku hanya diam mengaduk kopiku, menunggu sandiwara apa lagi yang akan ia mainkan. Riana mulai terisak. Mas Bima sedang sangat tertekan sekarang. Perusahaan dalam krisis karena ibu mengumumkan penarikan investasi, dan para mitra menatapnya dengan curiga, ibunya juga menekannya setiap hari. Dia sampai kurus sekali. Saya tahu ibu marah. Tapi bukankah kalian sudah bersama selama 10 tahun? Melakukan sejauh ini sama saja dengan mendorongnya ke jurang. Ia mengelus perutnya dan berkata, dan ada anak saya. Anak ini tidak bersalah. Saya hanya ingin anak saya lahir di keluarga yang utuh, bersama ayahnya. Tolong Bu, tarik gugatan ibu dan jangan perbesar masalah ini lagi. Uang kompensasi, berapapun yang ibu inginkan, saya akan bicara pada Mas Bima. Tolong lepaskan saja dia. Mendengar itu, aku tertawa sinis. Ia pikir aku ini siapa? Wanita yang bisa dibungkam dengan uang? Ia dan Bima telah mempermalukanku di depan umum dan berkonspirasi untuk merampas segalanya dariku. Dan sekarang ia datang menceramahiku tentang keadilan dan anak yang tidak bersalah? Aku meletakkan cangkir kopiku dan menatap lurus ke mata Riana. Sudah selesai bicaranya? Suaraku terdengar begitu tenang, bahkan aku sendiri terkejut. Riana tampak bingung dengan reaksiku. Pertama, kataku, menekankan setiap kata, masalah antara aku dan Bima bukan lagi masalah emosional cinta segitiga. Ini masalah bisnis dan hukum. Dia dan ibunya mencoba melakukan penipuan dan penggelapan aset. Itu adalah kejahatan, dan kejahatan harus dihukum. Tidak ada hubungannya denganmu atau anak itu. Kedua, jangan jadikan anakmu sebagai tameng. Jika kau benar-benar memikirkan anakmu, seharusnya kau tidak masuk ke dalam rumah tangga orang lain sejak awal dan tidak ikut serta dalam perbuatan salah. Anak itu tidak bersalah, tetapi orang dewasa harus bertanggung jawab atas tindakannya. Dan terakhir, aku bangkit dari kursi. Sampaikan pada Bima. Aku tidak butuh uangnya. Yang kubutuhkan adalah keadilan. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Jika kau benar-benar ingin anakmu punya ayah, nasihati dia untuk menghadapi kebenaran dan bertanggung jawab di depan hukum. Itulah jalan terbaik untuk anakmu. Aku tidak menunggu jawaban Riana dan berbalik pergi. Aku tahu di belakangku, wajahnya yang menyedihkan pasti telah berubah menjadi seringai marah. Tapi aku tidak peduli. Di jalan yang kutempuh sekarang, tidak ada lagi tempat untuk kelemahan atau rasa kasihan yang tidak perlu, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Riana, seperti yang diduga Ibu Kartika,
Bima mulai melakukan serangan balik. Tapi ia tidak menggunakan cara dialog atau negosiasi, melainkan cara yang jauh lebih licik dan picik. Suatu pagi, aku menerima surat panggilan dari pengadilan. Bima, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Nusatek, menggugatku. Tuduhannya adalah pelanggaran klausul kerahasiaan dagang dan pencurian kekayaan intelektual. Surat gugatan setebal beberapa halaman itu dengan nada tegas menuduhku, setelah meninggalkan perusahaan, menggunakan rahasia teknologi inti Nusatek untuk mendirikan Innovatek, yang menyebabkan kerugian serius bagi perusahaan. Mereka menuntut penghentian segera operasi Innovatek dan ganti rugi dengan jumlah yang fantastis. Ini jelas merupakan tindakan memutarbalikkan fakta, upaya untuk merusak nama baikku, dan menghancurkan usahaku sejak awal. Mendengar berita ini, para insinyur muda di Innovatek tidak bisa tidak merasa khawatir. Mereka cemas akan masa depan perusahaan dan takut terlibat dalam proses hukum yang panjang dan mahal. Aku memahami kekhawatiran mereka. Tapi alih-alih menunjukkan kegelisahan, aku mengadakan rapat seluruh karyawan. Kalian tidak perlu khawatir, kataku dengan suara mantap kepada semua orang. Ini hanyalah taktik kotor mereka. Fondasi teknologi yang kita bangun di Innovatek adalah sesuatu yang sepenuhnya baru, berdasarkan ide dan arsitektur yang jauh lebih maju dari apa yang ada di Nusatek. Kebenaran dan keadilan ada di pihak kita. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah fokus pada pekerjaan kita dan mengembangkan produk terbaik. Semua masalah hukum, biar saya yang tanggung. Ketenanganku berhasil menenangkan mereka semua. Setelah itu, aku segera membawa surat gugatan itu ke kantor Ibu Kartika. Berbeda dengan kekhawatiranku, ia hanya melirik surat gugatan itu sekilas lalu tersenyum. Senjata makan tuan, katanya. Inilah kesempatan yang kita tunggu-tunggu. Di saat kita yang seharusnya menggugat mereka, sekarang mereka sendiri yang menciptakan panggung hukum bagi kita untuk membuka semua bukti. Di bawah arahan Ibu Kartika, kami dengan cepat menyiapkan gugatan balasan. Kami tidak hanya membantah tuduhan tidak berdasar dari Bima, tetapi juga mengajukan bukti-bukti jelas yang membuktikan hak ciptaku. Buku catatan tua yang kutemukan menjadi barang bukti paling penting. Setiap halaman catatan, setiap diagram struktur, kami salin dan notariskan untuk diserahkan ke pengadilan. Kami juga memiliki email-email dari lebih dari 5 tahun lalu, saat aku dan Bima pertama kali bertukar ide, yang dengan jelas menunjukkan bahwa akulah yang mengusulkan dan merancang arah utama. Tidak hanya itu, Ibu Kartika berhasil menghubungi 2 orang insinyur yang telah mengundurkan diri dari Nusatek. Mereka adalah orang-orang yang bekerja sejak masa awal pendirian, yang melihatku begadang untuk memperbaiki bak bersama mereka dan mendengar langsung penjelasanku tentang visi produk. Awalnya mereka ragu, tetapi berkat ketulusanku dan jaminan hukum dari Ibu Kartika, mereka setuju untuk menjadi saksi. Sidang mediasi pertama berlangsung dalam suasana yang tegang. Bima dan pengacaranya dengan sangat percaya diri menunjukkan dokumen-dokumen yang membuktikan keunggulan teknologi Nusatek. Tetapi ketika Ibu Kartika mulai membeberkan bukti-bukti kami satu persatu, wajah Bima mulai berubah. Ia terkejut melihat salinan buku catatanku, dan pucat pasi saat Ibu Kartika mengutip email-email lama. Ketika 2 mantan rekan kerjanya muncul, kepercayaan diri Bima benar-benar runtuh. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan hakim dengan benar dan bicaranya terbata-bata. Gugatan Bima, alih-alih menghancurkanku, justru menjadi bumerang yang menghantam reputasinya dan kredibilitas Nusatek. Di kalangan industri teknologi, rumor tentang gugatan picik dan perlakuan kejam terhadap salah satu pendiri mulai menyebar. Di pasar saham non-publik, harga saham Nusatek mulai turun. Dalam perang tanpa suara ini, aku memenangkan ronde pertama dengan telak. Kekalahan dalam gugatan tak berdasar membuat Bima dan ibunya semakin marah. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa mengalahkanku dengan cara yang benar. Jadi, mereka mulai beralih ke cara yang lebih gelap dan kotor. Target mereka sekarang adalah mata rantai kunci dalam pengumpulan bukti kami, terutama para saksi yang mengetahui kebobrokan Nusatek. Adi, dengan ketekunan dan jaringannya yang khas, berhasil menemukan satu orang kunci, Pak Santoso, mantan kepala tim akuntansi Nusatek. Pak Santoso telah bekerja di perusahaan selama 3 tahun dan tiba-tiba mengundurkan diri sekitar 6 bulan lalu,
tepat setelah transaksi mencurigakan dengan PT Sinar Gemilang Konsultan dimulai. Adi yakin Pak Santoso mengundurkan diri karena tidak ingin terlibat dalam urusan kotor dan pasti memiliki banyak bukti penting. Meyakinkan Pak Santoso tidaklah mudah. Ia adalah seorang pria parubaya yang lembut yang ingin hidup tenang bersama istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Ketika Adi menemuinya di rumah, ia awalnya menolak keras, mengatakan tidak tahu apa-apa. Ia takut akan pembalasan dan khawatir keluarganya akan celaka. "Pak Adi, tolong mengerti posisi saya," kata Pak Santoso dengan suara cemas. "Ibu Laksmi itu bukan orang sembarangan, saya punya anak istri, saya tidak mau terlibat dalam masalah ini. Aku tahu kami tidak bisa memaksanya, jadi aku meminta Adi untuk mendekatinya perlahan-lahan, membangun kepercayaan dengan sesekali menanyakan kabar seperti seorang teman." Perlahan-lahan, karena ketulusan Adi dan mungkin rasa bersalahnya, Pak Santoso mulai memberikan sedikit informasi. Ia mengkonfirmasi bahwa semua kontrak dengan PT Sinar Gemilang Konsultan adalah rekayasa atas perintah Ibu Laksmi untuk menggelapkan uang. Ia juga tahu banyak tentang penggelapan pajak dan penggelembungan biaya lainnya di perusahaan. Namun, tepat ketika kami berpikir telah berhasil meyakinkan Pak Santoso untuk bekerja sama, Ibu Laksmi bertindak. Ia tidak mengancam secara langsung, melainkan menggunakan cara yang lebih licik. Istri Pak Santoso, yang bekerja sebagai guru di sekolah swasta, tiba-tiba mulai dicari-cari kesalahannya dan diganggu dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal oleh pihak sekolah. Putra sulungnya yang duduk di bangku SMA suatu hari dikepung oleh preman di jalan pulang sekolah dan diancam. Untungnya, orang-orang sekitar berhasil melerai tepat waktu sehingga tidak terjadi hal yang serius. Kejadian-kejadian ini tidak menimbulkan akibat fatal, tetapi merupakan peringatan yang sangat berat. Pak Santoso diliputi ketakutan yang luar biasa. Ia menelepon Adi dengan suara bergetar. "Pak Adi, tolong biarkan keluarga saya tenang. Saya tidak bisa membantu Bu Anya lagi. Kalau mereka mau, entah apa yang akan terjadi pada keluarga saya." Mendengar cerita lengkapnya dari Adi, hatiku terasa berat. Rasa marah terhadap orang-orang keji itu 10 kali lebih kecil daripada rasa bersalahku terhadap keluarga Pak Santoso. Aku tidak bisa membahayakan keluarga yang tidak bersalah demi perjuanganku. "Sudah, Adi," kataku pada Adi. "Jangan membuatnya lebih sulit lagi. Keselamatan keluarganya adalah yang utama. Kita cari cara lain." Meskipun kecewa, kami terpaksa untuk sementara waktu menghentikan pendekatan ini. Dengan kehilangan saksi kunci, penyelidikan kami seolah menemui jalan buntu, dan kesulitan terus menumpuk. Aku sadar pertarungan ini jauh lebih berat dari yang kukira. Musuhku tidak hanya memiliki uang dan kekuasaan, tetapi juga tidak segan-segan menggunakan cara paling kejam untuk mencapai tujuannya. Melihatku sedikit putus asa karena masalah Pak Santoso, suatu malam ibuku memanggilku ke ruang kerjanya. Ibu menyeduh teh bunga krisan, dan aromanya yang lembut menenangkan hatiku. "Apa yang sedang kau pikirkan?" tanya ibu lembut sambil meletakkan cangkir teh di depanku. "Aku lelah sekali, Bu. Mereka terlalu kejam. Aku tidak ingin orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban karenaku." Ibu menghela napas dan menatap keluar jendela yang gelap. "Nak, dalam bisnis maupun kehidupan, tidak ada perang tanpa kerugian. Tapi kita harus tahu batas. Keputusanmu untuk tidak mengganggu Pak Santoso lagi adalah keputusan yang benar. Tapi itu bukan berarti kita menyerah. Untuk mengalahkan musuh, kita harus tahu persis siapa musuh kita." Ibu menoleh padaku dengan tatapan yang dalam. "Malam ini, Ibu akan menceritakan sebuah kisah padamu. Kisah tentang masa lalu ibu mertuamu, ibunya Bima." Aku terkejut. Selama ini, Ibu hampir tidak pernah berbicara tentang keluarga mertuaku. Ia hanya mengatakan mereka keluarga biasa, tidak ada yang istimewa. Sebenarnya, Ibu memulai ceritanya, Ibu sudah mengenal Ibu Laksmi sejak lama sekali, sejak kami berdua masih muda dan baru memulai bisnis. Dulu pun ia sudah cantik dan pintar, tapi kepintarannya diiringi dengan ambisi dan kekejaman yang tidak pandang bulu. Ibu menceritakan bahwa dulu Ibu Laksmi pernah bekerja sama dengan seorang teman baiknya. Mereka mendirikan sebuah pabrik garmen kecil bersama. Tapi ketika pabrik itu mulai berkembang,
Ia menyusun siasat untuk merayu suami temannya, sekaligus membuat bukti palsu yang menuduh temannya menggelapkan uang pabrik. Akhirnya, ia berhasil merebut seluruh bisnis itu, dan temannya kehilangan segalanya, dan hidup di jalanan. Ayah Bima, lanjut ibu, dulu hanyalah seorang teknisi yang rajin. Ibu Laksmi menikahinya juga karena ia punya sedikit bakat yang bisa membantu mengelola pabrik. Seumur hidupnya ia hidup di bawah bayang-bayang istrinya, tidak pernah bisa bersuara, dan meninggal pun dalam diam. Bima tumbuh dalam lingkungan seperti itu. Di bawah perlindungan berlebihan ibunya, ia hanya dicekoki dengan pemikiran tentang uang dan kekuasaan. Anak itu persis seperti cetakan ibunya. Punya sedikit bakat, tapi sifat dasarnya lemah, serakah, dan mudah dikendalikan. Mendengar cerita ibu, aku perlahan-lahan mengerti segalanya. Aku mengerti mengapa ibu mertuaku bisa bertindak begitu kejam dan penuh perhitungan. Keserakahan dan pengkhianatan sudah mendarah daging dalam dirinya. Dan Bima, suami yang pernah kucintai, sebenarnya hanyalah produk cetakan dari ibunya. Lalu bagaimana dengan Riana? Tanyaku. Ibu menyesap tehnya. Anak itu, menurutku, hanyalah bidak catur di tangan Ibu Laksmi. Ia tahu Bima suka perempuan, jadi ia sengaja mendekatkan anak itu. Muda, penurut, dan bisa memberikan cucu penerus, alat yang lebih sempurna dari ini di mana lagi? Ia menggunakan Riana untuk mengikat Bima, dan menggunakan kehamilannya sebagai senjata untuk menghinamu. Dan nanti, setelah tujuannya tercapai, nasib anak itu pun entah akan bagaimana. Analisis ibu membuatku sadar. Aku terlalu fokus pada Bima dan Riana, sampai lupa bahwa dalang sebenarnya di balik semua ini adalah ibu mertuaku. Dialah otak dari semua konspirasi. Menyadari hal ini, aku tahu aku harus mengubah strategiku. Targetku bukan hanya Bima, tetapi juga wanita licik itu. Pertarungan ini, pada dasarnya, adalah pertarungan antara aku dan dia. Beberapa hari setelah kami memutuskan untuk sementara waktu membiarkan Pak Santoso, terjadi sesuatu yang tak terduga. Suatu sore, seorang kurir mengantarkan sebuah kotak kecil ke rumah ibu. Tidak ada nama pengirim, hanya alamat. Di dalam kotak itu bukan hadiah, melainkan hanya sebuah USB berwarna hitam tanpa merek atau tanda apapun. Aku dan ibu saling berpandangan dengan curiga. Aku dengan hati-hati mencolokkan USB itu ke laptop. Di layar muncul beberapa file audio yang dinamai berdasarkan tanggal. Aku ragu sejenak, lalu mengklik file terbaru. Suara yang familiar terdengar. Suara Ibu Bima. Lakukan saja seperti yang kusuruh. Tanda tangani kontraknya, transfer uangnya, urusan belakang biar aku yang atasi. Anya itu tidak tahu apa-apa. Dan Bima, dia tidak akan berani membantahku. Berikutnya terdengar suara seorang pria yang sepertinya adalah pengacara. Ibu, apakah cara ini tidak terlalu berisiko? Jika ketahuan, bisa menjadi kasus penipuan, penggelapan, dan penggelapan pajak. Risiko selalu ada harganya. Suara Ibu Laksmi terdengar penuh percaya diri. Asal kita bisa menyingkirkan Anya, seluruh Nusatek akan menjadi milik kita berdua. Uang sebanyak ini apa masalahnya nanti? Jangan khawatir, aku tidak akan melupakan jasamu. Aku dan ibu mendengarkan dengan menahan napas. Total ada 5 file rekaman, berisi percakapan Ibu Laksmi dengan pengacara, pihak dari PT Sinar Gemilang Konsultan, dan Bima. Isinya mengungkap semua konspirasi mereka, mulai dari pendirian perusahaan cangkang, penggelapan dana melalui kontrak palsu, hingga rencana untuk merebut perusahaan dan melimpahkan utang kepadaku. Ini adalah bukti paling kuat. Lebih berharga dari kesaksian puluhan orang. Pasti dari Pak Santoso, bisikku. Pasti dia. Dia tidak bisa maju secara langsung, tetapi nuraninya tidak bisa membiarkannya diam. Ibu mengangguk, matanya penuh rasa terima kasih. Dia orang baik. Kita berutang budi padanya. Kami segera menyalin file-file itu ke beberapa tempat dan mengirimkan satu salinannya ke Ibu Kartika. Ia mengatakan bahwa dengan bukti ini, kemenangan kita hampir pasti. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Malam itu juga, saat aku dan ibu sedang bekerja lembur di kantor Innovatek, alarm di rumah ibu tiba-tiba berbunyi dan terhubung langsung ke ponsel ibu. Ibu segera menyalakan kamera keamanan. Dalam rekaman malam yang buram,
terlihat dua bayangan hitam menyusup masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang. Mereka sedang menggeledah ruang kerja ibu, tempat kami membuka USB itu sore tadi. Kami segera melapor ke polisi. Saat kami dan polisi tiba di rumah, kedua penyusup itu sudah menghilang. Ruang kerja berantakan, dokumen-dokumen berserakan di mana-mana. Tapi untungnya, tidak ada barang berharga yang diambil. Tujuan mereka jelas bukan uang. Mereka datang untuk mencari USB itu, kata ibu dengan suara rendah. Ibu Laksmi pasti sudah tahu tentang Pak Santoso. Dia panik dan mencoba menghilangkan semua jejak. Untung saja kamu bijaksana, sudah membuat cadangannya dan membawa yang asli. Upaya penyusupan yang gagal itu semakin memperjelas kepanikan dan keputusasaan Bima dan ibunya. Mereka, seperti binatang yang terpojok, siap melakukan hal paling gila sekalipun. Aku tahu masa hening telah berakhir, dan kini saatnya mereka menggunakan cara yang lebih berbahaya. Aku mengepalkan tanganku, bertekad untuk menjadi lebih waspada dan lebih kuat. Pertarungan telah memasuki fase paling kritis. Upaya penyusupan yang gagal itu menjadi lonceng peringatan. Bima dan ibunya tidak akan segan-segan menggunakan cara apapun untuk menghilangkan bukti. Fakta ini membuatku semakin khawatir akan keselamatan Adi. Ia yang bertanggung jawab atas penyelidikan langsung, memegang banyak informasi, dan berada di posisi yang paling rentan diserang. Aku memanggil Adi dan memintanya untuk lebih berhati-hati. Tenang saja, Bu, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak takut pada mereka, kata Adi dengan ekspresi tegas. Yang paling saya khawatirkan sekarang adalah, meskipun rekaman itu berharga, bukti itu masih kurang kuat untuk menuntut mereka atas penggelapan pajak. Kita butuh dokumen dan buku besar yang spesifik. Lalu, Adi memberitahuku bahwa ia masih terus berkomunikasi dengan beberapa temannya yang masih berada di tim akuntansi Nusatek. Dengan cerdik, ia berhasil mendapatkan akses untuk masuk ke server internal perusahaan dari jarak jauh pada malam hari, saat pengawasan sistem sedang lengang. Selama beberapa malam, Adi hampir tidak tidur, diam-diam menyalin dan menganalisis puluhan gigabyte data, dan kegigihannya membuahkan hasil. Adi menemukan sistem pembukuan kedua yang disembunyikan dengan cerdik di dalam partisi tersembunyi di server. Sistem ini mencatat semua pendapatan dan pengeluaran real Nusatek, yang sama sekali berbeda dengan angka-angka indah yang mereka laporkan ke kantor pajak. Ini mengungkap praktik penggelapan pajak sistematis selama 2 tahun terakhir yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. Inilah bukti pamungkas, pukulan mematikan yang bisa membawa Bima dan ibunya ke pengadilan. Namun, tepat saat Adi menemukan bukti paling penting itu, musuh pun mencium gerakannya. Suatu malam, saat Adi dalam perjalanan pulang dari kantor, 2 sepeda motor tanpa plat nomor tiba-tiba memepet mobilnya ke tepi jalan. 4 pria berpenampilan sangar turun dan tanpa banyak bicara menyeret Adi keluar dari mobil dan memukulinya tanpa ampun. Mereka tidak mencuri apapun, hanya menghancurkan laptopnya dan meninggalkan pesan ancaman. Ini baru peringatan. Kalau kau masih ikut campur urusan orang lain, keluargamu tidak akan selamat. Adi dilarikan ke rumah sakit oleh pejalan kaki, dengan beberapa tulang rusuk retak dan sekujur tubuhnya memar. Saat aku dan ibu bergegas ke sana dan melihat kondisinya yang menyedihkan, hatiku terasa seperti diiris sembilu. Istri Adi menangis terseduh-seduh di sampingnya. Bu Anya, isaknya, tolong, Bu. Bisakah kita hentikan ini saja? Mereka orang-orang jahat, kami hanya orang biasa, bagaimana bisa melawan mereka? Saya hanya ingin suami saya selamat. Aku menggenggam tangannya, tetapi kerongkonganku tercekat, tidak bisa berkata apa-apa. Aku merasa sangat bersalah. Kesetiaan Adi telah membuatnya dan keluarganya membayar harga yang terlalu mahal. Maafkan saya, hanya 2 kata itu yang bisa kuucapkan. Adi, meskipun kesakitan, berusaha bangkit. Jangan berkata begitu, Bu. Ini saya lakukan atas kemauan sendiri. Saya tidak menyesal. Ia menoleh pada istrinya dan berkata dengan suara serak, sayang, maaf sudah membuatmu dan anak-anak khawatir. Tapi aku tidak bisa diam saja melihat kejahatan merajalela hanya karena takut. Aku melakukan ini bukan hanya untuk Bu Anya, tetapi untuk keadilan. Kemudian ia menatapku dengan mata yang masih menyala-nyala. Bu, mereka tidak berhasil mengambil apapun.
Data yang paling penting sudah saya simpan di tempat lain. Jangan menyerah, Bu. Kita sudah hampir menang. Keesokan harinya, aku mengatur agar Adi bisa sementara waktu mengungsi bersama istri dan anak-anaknya ke rumah mertuanya di luar kota yang jauh. Melihat keluarga kecilnya tercerai-berai, kemarahanku terhadap perbuatan Bima dan ibunya semakin menjadi-jadi. Pengorbanan Adi tidak boleh sia-sia. Aku bersumpah pada diriku sendiri akan membuat orang-orang jahat itu membayar mahal atas perbuatan mereka. Kesetiaan Adi tak ternilai harganya, dan aku tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan itu. Sekitar sebulan setelah insiden Adi, ketika kondisinya perlahan pulih dan bukti-bukti paling penting sudah berada di tangan Ibu Kartika, aku memutuskan bahwa inilah saatnya untuk melancarkan serangan terbuka. Aku perlu menciptakan tekanan yang cukup besar dari opini publik dan dunia bisnis, sehingga Bima dan ibunya tidak bisa lagi berkutik. Kesempatan itu datang saat aku menerima undangan untuk menghadiri sebuah forum ekonomi besar yang dihadiri oleh ratusan pengusaha dan investor terkemuka di tanah air. Aku yakin Bima juga akan hadir. Setelah gejolak awal, Nusatek berusaha keras memulihkan citranya dengan mensponsori berbagai acara dan memperkuat promosi. Di forum ini, Bima diundang sebagai salah satu pembicara utama dengan tema inovasi di era digital. Ini adalah kesempatan emas untuk merobek topeng kemunafikannya. Aku muncul di forum dengan penampilan yang sama sekali baru. Bukan lagi sebagai wanita yang terluka oleh pengkhianatan, melainkan sebagai seorang pengusaha wanita yang percaya diri dari Innovatek. Aku mengenakan setelan jas putih yang elegan, dan rambutku dipotong pendek dengan gaya yang berani. Kemunculanku langsung menarik perhatian semua orang. Mereka berbisik-bisik, penasaran dengan hubungan canggung antara aku dan Bima. Bima sempat terkejut melihatku, tetapi segera kembali memasang topeng percaya dirinya. Ia bahkan mencoba mendekatiku dan mengulurkan tangan seolah-olah untuk menyapa secara sosial. Lama tidak bertemu, Anya. Tidak kusangka kau tertarik dengan forum seperti ini. Dunia bisnis ini sempit, Pak Bima. Aku membalas dengan senyum ramah yang tak kalah darinya, tetapi tidak menyambut jabatan tangannya. Semoga presentasinya sukses. Presentasi Bima berjalan cukup lancar. Ia berbicara dengan lancar tentang pencapaian Nusatek dan rencana ambisius masa depan, mencoba melukiskan gambaran cerah tentang perusahaan. Ia mendapat cukup banyak tepuk tangan, tetapi drama yang sesungguhnya belum dimulai. Pada sesi tanya-jawab, setelah beberapa wartawan mengajukan pertanyaan biasa, aku dengan tenang mengangkat tangan meminta kesempatan bertanya. Semua mata di ruangan itu langsung tertuju padaku. Moderator sempat ragu, tetapi kemudian memberiku kesempatan. Aku berjalan ke tengah lorong, mengambil mikrofon, dan menatap lurus ke panggung, ke arah Bima yang memasang senyum kaku. Selamat siang, Bapak Bima Prakoso, aku memulai dengan suara yang jernih dan tegas. Saya Anya Larasati, CEO dari Innovatek. Pertama-tama, selamat atas presentasinya yang mengesankan. Saya punya pertanyaan mengenai transparansi dalam manajemen perusahaan, sebuah topik yang saya yakin sangat menarik bagi semua investor yang hadir di sini. Aku berhenti sejenak, membiarkan perhatian semua orang mencapai puncaknya. Menurut laporan keuangan yang baru-baru ini dipublikasikan oleh Nusatek, pertumbuhan laba perusahaan sangat baik. Namun, biaya untuk kegiatan konsultasi dan pemasaran meningkat tajam, mencapai proporsi yang tidak biasa dibandingkan dengan total pendapatan. Menurut pengalaman saya, ini adalah hal yang agak aneh. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut kepada para investor dan mitra yang hadir di sini tentang struktur biaya ini dan efektivitas nyata dari investasi tersebut? Pertanyaanku bukan tuduhan langsung, tetapi tepat menusuk titik lemah Nusatek. Pertanyaan itu menanamkan keraguan besar terhadap kebenaran angka-angka yang mereka publikasikan. Ruangan itu hening. Semua orang mengerti makna tersembunyi di balik pertanyaanku. Di atas panggung, Bima menjadi pucat. Ia sama sekali tidak siap dengan situasi ini. Ia mencoba memberikan beberapa jawaban umum tentang strategi investasi jangka panjang dan pembangunan merek, tetapi tidak bisa memberikan penjelasan yang meyakinkan. Kecanggungannya adalah jawaban yang paling jelas. Aku tidak perlu bicara lebih banyak. Aku mengucapkan terima kasih padanya dan kembali ke tempat dudukku dengan tenang, tetapi dampak dari pertanyaanku sangat besar.
Suara gumaman meledak di seluruh penjuru ruangan. Para investor saling berpandangan dengan tatapan penuh curiga. Para wartawan mulai mencatat dengan panik. Dengan satu pertanyaan, aku telah meruntuhkan citra yang susah payah dibangun oleh Bima dan ibunya. Kredibilitas Nusatek mengalami retakan yang tidak dapat diperbaiki di depan seluruh dunia bisnis. Pengungkapan di forum ekonomi itu memberikan pukulan telak bagi Nusatek. Para investor mulai mempertanyakan, media tak henti-hentinya memberitakan spekulasi, dan harga saham perusahaan anjlok. Di tengah kekacauan ini, Ibu Laksmi, Ibu Bima, tahu ia tidak bisa lagi hanya duduk dan menunggu kehancuran. Ia mengerti bahwa dengan semua bukti dan opini publik yang berpihak padaku, melawan secara langsung akan merugikan. Ia memutuskan untuk melancarkan serangan terakhirnya, serangan psikologis kejam yang menargetkan orang yang ia anggap sebagai titik lemahku, yaitu ibuku, Ibu Retno Wijoyo. Ibu Laksmi menelepon ibuku secara langsung, dengan suara yang dibuat-buat ramah, mengajak untuk bertemu berdua di sebuah kedai teh tradisional dengan alasan biar orang tua yang bicara. Ibuku, setelah berdiskusi denganku dan Ibu Kartika, menerima tawaran itu. Ibu tahu ini adalah jebakan, tetapi pada saat yang sama, ini juga merupakan kesempatan untuk membiarkan rubah tua licik itu menunjukkan ekornya sendiri. Kedai teh itu terletak di sebuah gang yang dalam, sebuah ruang tenang yang hanya diisi oleh suara gemericik air dan aroma dupa yang samar. Ibuku datang mengenakan kebaya beludru berwarna ungu tua, penampilannya memancarkan kedalaman dan ketenangan. Ibu Laksmi sudah duduk menunggu, riasannya rapi tetapi tidak bisa menyembunyikan kelelahan dan amarahnya. Bu Retno, akhirnya datang juga. Ibu Laksmi membuka pembicaraan dengan senyum palsu. Sudah berapa lama ya kita tidak duduk berdua seperti ini? Ibuku juga tersenyum lembut dan duduk di seberangnya. Iya, Bu Laksmi. Ada urusan penting apa ya, sampai Anda sendiri yang mengundang saya? Ibu Laksmi mulai berbasa-basi sambil menuangkan teh. Tentu saja karena anak-anak kita. Anak muda kan kadang emosinya tidak terkendali, melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Menurut saya, Anya akhir-akhir ini agak keterlaluan. Bagaimanapun juga, mereka pernah menjadi suami istri, bagaimana bisa mendorong orang sampai ke jurang seperti ini? Gara-gara kejadian di forum kemarin, kerugian Nusatek sangat besar. Ibuku hanya mendengarkan dalam diam, mengangkat cangkir tehnya dengan sikap tenang. Tidak adanya reaksi dari ibuku membuat Ibu Laksmi mulai tidak sabar. Ia meletakkan cangkir tehnya dengan keras, suaranya menjadi tajam. Bu Retno, mari kita bicara terus terang, tolong kendalikan putri Anda. Berapapun uang yang ia inginkan, kami akan berikan kompensasi yang cukup. Kalau terus memperbesar masalah ini, tidak akan ada yang diuntungkan. Anda tahu kan peribahasa, ikan mati di dalam jala yang robek? Saya tidak mengerti, jawab ibuku dengan suara yang masih tenang. Putri saya hanya ingin mendapatkan keadilan, apa yang salah dengan itu? Ibu Laksmi tertawa sinis, matanya setajam pisau. Keadilan? Di mana ada keadilan mutlak di dunia ini? Anda dan saya sama-sama pebisnis, kan? Masa Anda tidak tahu? Setiap orang punya sisi gelap yang ingin disembunyikan, hal-hal yang tidak ingin diketahui orang lain. Apakah Anda yakin Wijoyo Capital Anda 100% bersih? Saya masih ingat proyek properti di Bali 10 tahun yang lalu. Waktu itu Anda juga gerakannya cepat sekali ya. Berkat beberapa informasi orang dalam, Anda berhasil mendapatkan tanah emas itu. Kalau sekarang hal-hal itu terungkap di media, kira-kira apa yang akan dipikirkan oleh para investor Anda? Ini adalah ancaman yang jelas. Ia mencoba menekan ibuku dengan menggunakan urusan bisnis masa lalu dan jaringan yang rumit untuk memaksanya mundur. Ia pikir ibuku juga sama sepertinya, akan mengorbankan putrinya demi kepentingannya sendiri. Tapi Ibu Laksmi salah perhitungan. Ibuku, setelah mendengar semua ancaman itu, sama sekali tidak goyah. Ia hanya perlahan-lahan mengeluarkan ponsel dari tasnya, menekan tombol berhenti merekam, lalu meletakkannya di atas meja. Layarnya masih menyala, jelas menunjukkan bahwa rekaman sedang berjalan. Terima kasih, Bu Laksmi. Suara ibuku tenang tetapi berbobot. Seluruh percakapan kita, terutama ancaman Anda barusan, semuanya sudah terekam. Sepertinya rekaman ini,
bersama dengan bukti-bukti lain, akan membantu pihak berwenang untuk memahami kasus ini secara lebih komprehensif. Wajah Ibu Laksmi berubah pucat pasi. Ia tergagap. Anda, berani-beraninya Anda. Kenapa tidak? Potong ibuku. Urusan bisnis yang Anda sebutkan tadi, semuanya sudah saya selesaikan secara legal. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Silakan saja jika Anda ingin menggalinya. Tapi tindakan Anda hari ini, mengancam dan mengintimidasi orang lain, sudah terekam dengan sangat jelas. Sepertinya yang harus khawatir sekarang adalah Anda. Setelah selesai berbicara, ibuku bangkit dan merapikan kebayanya. Teh hari ini enak sekali. Terima kasih atas undangannya. Saya permisi dulu. Ibuku pergi dengan anggun, meninggalkan Ibu Laksmi yang membeku di kedai teh, pucat pasi. Ia gemetar, wajahnya kosong. Serangan psikologis terakhirnya tidak hanya gagal, tetapi justru menjadi bukti hidup yang menjerat dirinya sendiri. Rubah tua itu telah jatuh ke dalam perangkap yang ia gali sendiri. Ibu Laksmi pulang ke rumah dalam keadaan panik yang luar biasa. Pertemuan dengan ibuku telah meruntuhkan sisa-sisa kepercayaan diri dan ketenangannya. Ia membanting perangkat minum teh di atas meja hingga hancur berkeping-keping, berteriak histeris hingga seisi rumah bergetar. Bima, ketakutan melihat ibunya seperti itu, berlari menghampiri. Ibu, ada apa? Selesai. Semuanya sudah selesai. Jerit Ibu Laksmi dengan rambut acak-acakan. Wanita itu merekam semuanya. Dia berani menjebakku. Kita tamat, nak. Ia menceritakan semuanya pada Bima. Setelah mendengar cerita lengkapnya, Bima pun membeku di tempat, wajahnya pucat pasi. Ia tahu betul posisinya. Rekaman dari Pak Santoso, buku besar ganda yang ditemukan Adi, dan sekarang rekaman ibunya yang mengancam Ibu Retno. Semua bukti ini, jika digabungkan, lebih dari cukup untuk mengirim mereka berdua ke penjara. Bagaimana ini, Bu? Apa sebaiknya aku pergi memohon ampun pada Anya? Kata Bima dengan suara gemetar. Sifat lemahnya yang bawaan kembali muncul. Memohon? Bentak Ibu Laksmi pada putranya. Kau pikir memohon sekarang ada gunanya? Kau pikir Anya dan ibunya akan melepaskan kita begitu saja? Bodoh. Sekarang hanya ada satu jalan. Jalan apa, Bu? Kabur, geram Ibu Laksmi. Sebelum polisi datang, kita harus pergi dari sini, jual semua saham, tarik semua uang, dan pergi ke luar negeri. Asal ada uang, kita bisa hidup di mana saja. Dalam keputusasaan, rencana untuk melarikan aset pun disusun dengan tergesa-gesa. Ibu Laksmi, melalui jaringan bisnis lamanya, menghubungi beberapa broker dan setuju untuk menjual seluruh saham Nusatek yang dimilikinya dengan harga jauh di bawah pasar. Transaksi harus dilakukan dengan cepat dan tunai. Sementara itu, Bima ditugaskan untuk menarik uang dari rekening perusahaan dan pribadi, lalu secara bertahap mentransfernya ke rekening luar negeri melalui jalur tidak resmi. Mereka bergerak diam-diam dalam ketakutan. Bima seharian mengurung diri di kamar, wajahnya kuyu, hanya berbisik-bisik di telepon. Riana, yang perutnya sudah semakin besar, merasakan perubahan pada Bima, dan bertanya ada apa, tetapi yang ia dapatkan hanyalah kemarahan dan penghindaran. Dengan intuisi seorang wanita, ia tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ia diam-diam melihat ponsel Bima, dan terkejut menemukan pesan konfirmasi pemesanan tiket pesawat sekali jalan ke Eropa. Tiket itu hanya untuk 2 orang. Bima dan ibunya. Riana hancur. Ia sadar bahwa ia dan bayi di dalam kandungannya hanyalah bidak catur yang akan dibuang. Sementara itu, di pihak kami, semua pergerakan Bima dan ibunya berada dalam genggaman kami. Adi, yang berada di kampung halamannya, masih memantau dengan cermat transaksi di Nusatek melalui teman-temannya yang terpercaya. Begitu mendeteksi penjualan saham perusahaan dalam jumlah besar yang tidak wajar dan penarikan dana besar-besaran dari rekening, Adi segera melapor kepadaku. Bu, sepertinya mereka mau kabur, suara Adi di seberang telepon terdengar mendesak. Mendengar kabar itu, aku tidak ragu sedikit pun. Aku segera menelepon Ibu Kartika. Bu Kartika, sepertinya sudah waktunya. Saya mengerti, jawab Ibu Kartika tegas. Anya, kamu tetap tenang.
Saya akan segera pergi ke pihak berwenang dengan semua dokumen dan bukti yang kita miliki. Jala langit itu maha luas, meskipun jarang, ia tidak pernah melewatkan apapun, mereka tidak akan bisa pergi kemana-mana. Malam turun menyelimuti kota. Di sebuah rumah mewah, Bima dan ibunya sedang tergesa-gesa memasukkan tumpukan uang tunai dan dokumen ke dalam koper untuk mengejar penerbangan dini hari. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa di luar rumah mereka, jaring hukum yang tak terlihat telah ditebar dan sedang diperketat, menunggu waktu yang tepat. Malam itu, kota diguyur hujan gerimis. Suara tetesan air yang teratur mengetuk jendela kaca terdengar seperti musik sedih yang menandai akhir zaman. Rumah mewah Bima, meskipun sudah larut malam, lampunya menyala terang. Udara di dalamnya tegang seperti busur panah. Ibu Laksmi terus-menerus gelisah, mendesak Bima. Cepat. Nak, mobil ke bandara sebentar lagi tiba. Apa semuanya sudah siap? Sudah, Bu, jawab Bima dengan suara lelah. Ia baru saja selesai berbicara dengan broker, memastikan transaksi penjualan saham terakhir telah selesai dan uang tunai akan diserahkan di tempat rahasia. Segalanya tampak berjalan sesuai dengan rencana putus asa mereka. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa Ibu Kartika sepanjang sore itu berada di kantor polisi. Ia menjelaskan keseluruhan kasus dengan jernih dan logis, mulai dari bukti hak kekayaan intelektualku hingga kontrak palsu, buku besar ganda, rekaman percakapan, dan rekaman Ibu Laksmi yang mengancam ibuku. Tumpukan bukti yang sangat banyak dan tak terbantahkan itu membuat para penyidik terkejut. Mempertimbangkan keseriusan kasus dan risiko para tersangka melarikan diri, surat panggilan dan perintah pembekuan aset disetujui dengan segera. Tepat saat Bima dan ibunya menyeret koper penuh uang dan dokumen dan hendak keluar pintu untuk naik ke mobil yang menunggu. Dua mobil polisi berhenti tanpa suara, memblokir jalan keluar. Pintu mobil terbuka, dan para penyidik berseragam turun. Di barisan depan berdiri seorang kepala tim dengan wajah tegas. Kami dari tim penyidik Mabes Polri. Kepala tim itu menunjukkan surat panggilan di depan ibu dan anak itu. Bapak Bima Prakoso dan Ibu Laksmi, ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi terkait kegiatan manajemen di Nusatek. Mohon ikut kami ke kantor. Ibu Laksmi membeku di tempat. Koper di tangannya jatuh ke tanah, tumpukan uang tunai tumpah dan berserakan di lantai yang basah oleh hujan. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ketakutan. Rencana sempurnanya hancur di ambang pintu surga. Bima gemetar hebat, kakinya lemas, sehingga ia harus bersandar di dinding untuk bisa berdiri. Pasti ada salah paham, Ibu Laksmi tergagap. Kami pengusaha yang baik, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kepala tim tidak berbicara lagi, hanya memberi isyarat kepada bawahannya. Bima dan ibunya digiring ke mobil dalam keadaan bingung dan tak berdaya. Pada saat yang sama, tim lain masuk ke dalam rumah untuk melaksanakan surat perintah penyitaan dan penyegelan aset. Seluruh rumah mewah, rekening bank, saham, dan semua aset atas nama Bima dan Ibu Laksmi dibekukan. Jaring hukum telah diperketat tanpa celah. Berdiri di jendela lantai 2, Riana menyaksikan semuanya. Ia memeluk perutnya erat-erat, menangis tanpa henti. Dalam rencana pelarian Bima dan ibunya, tidak ada tempat untuknya dan bayinya. Ia telah dibuang seperti barang yang tidak berguna lagi. Sekarang, melihat pria yang pernah ia cintai dan wanita yang ia takuti digiring polisi, yang Riana rasakan hanyalah kehampaan dan keputusasaan yang tak berujung. Saat aku menerima kabar dari Ibu Kartika, aku sedang duduk bersama ibuku di ruang keluarga. Aku tidak merasa senang atau puas. Yang ada di hatiku hanyalah ketenangan yang aneh. Sebuah babak penuh badai dalam hidupku akhirnya telah berlalu. Semua dendam dan kebencian seolah telah dibersihkan oleh hujan malam ini. Beberapa waktu setelah itu adalah masa proses hukum. Kasus Nusatek, karena skala dan kompleksitasnya, menimbulkan kehebohan besar di dunia bisnis. Dengan bukti-bukti tak terbantahkan yang kami berikan, pihak berwenang dengan cepat mengungkap keseluruhan konspirasi. Persidangan berlangsung secara terbuka dan menarik perhatian khusus dari publik. Aku tidak hadir. Aku tidak ingin melihat lagi wajah-wajah yang telah memberiku luka begitu dalam.
Aku hanya mengikuti perkembangannya melalui telepon dari Ibu Kartika dan berita di media. Di pengadilan, di hadapan bukti-bukti yang jelas, Bima benar-benar hancur. Ia mengakui semua perbuatan kriminalnya, mulai dari membantu ibunya menggelapkan dana perusahaan, membuat utang palsu, hingga rencana untuk merebut aset setelah perceraian. Ia menangis dan menyalahkan semua perbuatannya pada suruhan dan tekanan ibunya, memohon keringanan hukuman. Sosok direktur yang dulu percaya diri dan gagah telah lenyap, yang tersisa hanyalah seorang terdakwa yang lemah dan menyedihkan. Sebaliknya, Ibu Laksmi tetap keras kepala sampai saat terakhir. Ia menyangkal semua tuduhan, mengklaim bahwa ia difitnah, rekaman itu dipalsukan, dan buku besar itu direkayasa. Ia terus berakting sebagai korban yang tidak bersalah sampai jaksa memutar rekaman percakapan saat ia mengancam ibuku. Di tengah ruang sidang yang agung, mendengar suaranya sendiri yang arogan dan mengancam bergema, barulah ia benar-benar hancur dan menundukkan kepalanya dalam diam. Putusan akhir dijatuhkan atas tuduhan penipuan, penggelapan, dan penggelapan pajak. Ibu Laksmi, sebagai dalang utama, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Bima, dengan pertimbangan pengakuan dan penyesalannya, sebagai kaki tangan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Pihak-pihak lain yang terlibat juga menerima hukuman yang setimpal. Nusatek, anak rohaniku yang pernah kurawat dengan segenap hati, kini ternoda oleh utang dan penipuan, akhirnya dinyatakan pailit. Keadilan telah ditegakkan, tetapi di hatiku tidak ada kegembiraan seorang pemenang. Yang tersisa hanyalah kesedihan samar atas cinta pertama yang indah yang berakhir tragis, dan atas tahun-tahun masa muda yang berlalu dalam ilusi. Seminggu setelah persidangan selesai, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama ku pendam dalam hati. Aku mengemudikan mobilku ke sebuah desa yang tenang di luar kota, tempat keluarga Adi tinggal sementara. Aku ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada sekretaris setiaku yang telah berkorban begitu banyak untukku. Rumah kecil Adi terletak di tengah sawah yang hijau. Udaranya segar dan damai, berbeda dengan udara menyesakkan di kota. Adi, istri, dan anak-anaknya menyambutku dengan hangat di ujung desa. Senyum mereka tulus dan hangat. Luka Adi sudah sembuh total, dan ia tampak jauh lebih sehat dan bahagia. Aku membawa beberapa hadiah dan uang terima kasih, tetapi Adi dan istrinya menolak keras. "Jangan begini, Bu," kata Adi. "Apa yang saya lakukan adalah karena saya percaya pada keadilan dan percaya pada Ibu. Kemenangan Ibu, itu adalah hadiah terbesar bagi saya. Sekarang, izinkan saya kembali bekerja di Innovatek. Saya sudah rindu sekali bekerja." Kami makan siang bersama di meja makan pedesaan yang sederhana namun hangat. Mendengar tawa Adi dan istrinya, serta celoteh anak-anak mereka, aku merasakan kedamaian yang mendalam di hati. Aku sadar bahwa setelah semua badai berlalu, yang terpenting bukanlah uang atau kesuksesan, melainkan ikatan antar manusia, kesetiaan, dan kebaikan. Perjalanan ini membersihkan sisa-sisa endapan terakhir di hatiku dan membuatku siap menyambut babak baru dalam hidup. 1 tahun berlalu. Sejak malam penuh badai itu, saat Bima dan ibunya lenyap ditelan suara sirine mobil polisi, dan aku duduk di dekat jendela rumah ibuku, menghela napas seolah melepaskan batu besar yang menekan dada. Waktu telah menyembuhkan banyak hal, tetapi tidak menghapus bekas luka. Dan dari bekas luka itulah aku belajar untuk bangkit kembali. Hidupku tidak berhenti dalam kesakitan, tidak berakhir dengan pengkhianatan. Aku memilih jalan yang berbeda. Dengan kedua tangan dan kepalaku, aku membangun kembali bisnisku. Innovatek, perusahaan kecil yang kumulai dari sebuah ruangan sempit bersama Adi dan para insinyur muda, kini telah menjadi nama yang bersinar di industri teknologi. Pada awalnya, kami begadang sambil makan mie instan dan fokus pada coding. Saat kami mendapatkan kontrak pertama, kami berpelukan dan bersorak. Kami melakukan presentasi berkali-kali di hadapan investor untuk mendapatkan pendanaan, dan terkadang frustrasi karena penolakan yang dingin. Tapi kami tidak menyerah. Puncak tertinggi adalah pada acara penghargaan pengusaha tahun ini. Di bawah sorotan lampu yang gemerlap, di atas panggung besar, aku berdiri tegak dengan setelan jas putih, menerima trofi kristal dari tangan seorang menteri, tepuk tangan membahana seperti gelombang. Tapi kali ini berbeda.
Aku bukan lagi bayang-bayang Bima, tidak lagi berdiri di samping seorang pria untuk disebut istri direktur. Aku adalah Anya Larasati, seorang pengusaha yang berdiri di atas kakinya sendiri, seorang wanita yang telah bangkit dari segalanya. Media berlomba-lomba memberitakan, dan orang-orang menyebutku ikon kebangkitan di industri teknologi Indonesia. Tapi bukan headline itu yang paling menyentuhku, melainkan sosok Adi yang duduk di kursi penonton, matanya berbinar bangga. Dan dari tempat yang sedikit lebih jauh, senyum hangat dari Reza, teman lama yang diam-diam menemaniku. Titik balik lainnya datang saat Nusatek diperintahkan oleh pengadilan untuk melikuidasi asetnya untuk membayar utang. Di balai lelang umum, aku duduk di barisan paling depan. Pesaing lama kini hanya tersisa sebagai nama yang telah bangkrut. Saat hak paten asli dari sistem manajemen yang pernah kubangun dilelang, aku mengangkat nomor lelangku tanpa ragu. Balai lelang riuh. Akhirnya, dengan harga yang wajar, aku membeli kembali semuanya. Saat surat kepemilikan berada di tanganku, aku memejamkan mata sejenak. Lingkaran telah tertutup. Nusatek, tempat aku dikhianati dan dihina, secara resmi telah menjadi masa lalu. Dan produk rohaniku, kini telah kembali ke tangan penciptanya, tidak ada rasa puas atau sombong. Hanya ada kedamaian di hati. Satu pintu lama telah tertutup, dan sebuah pintu baru terbuka dengan cemerlang. Suatu sore di musim kemarau, saat aku mampir ke rumah sakit bersalin untuk menjenguk seorang teman, aku tidak sengaja bertemu dengan Riana. Ia duduk di lorong, menggendong seorang bayi laki-laki yang montok, tidak ada lagi pakaian mewah. Riana mengenakan kemeja longgar dan berpenampilan sederhana, wajahnya terlihat lelah, tetapi tatapan matanya pada sang bayi begitu lembut. Riana mengangkat kepalanya, melihatku, dan tertegun. Tidak ada lagi kesombongan atau tatapan menantang. Yang ada hanyalah seorang ibu muda yang terluka dan ditinggalkan sendirian. "Bu Anya," bisik Riana dengan suara bergetar. Aku melihat bayi dalam gendongannya. Bayi itu tidur lelap, bibirnya bergerak-gerak seolah sedang bermimpi. Pada saat itu, semua kebencian dalam diriku lenyap. Aku mengerti bahwa bayi ini tidak bersalah. Ia tidak memilih orang tuanya, dan tidak tahu tentang konspirasi kotor di masa lalu. "Apa kabar?" tanyaku. Riana menundukkan kepalanya, dan air matanya jatuh. "Maafkan saya, Bu Anya. Semuanya sudah terlambat. Saya hanya ingin membesarkan anak ini dengan baik. Bisakah Ibu memaafkan saya?" Aku menghela napas. Memaafkan bukan untuknya, tetapi untuk diriku sendiri. Terus menyimpan kebencian hanya akan memberatkan hatiku. "Yang sudah berlalu biarlah berlalu, Riana. Jaga anakmu baik-baik. Dia membutuhkan seorang ibu yang tahu cara hidup yang benar." Riana memeluk bayinya erat-erat dan menangis terseduh-seduh. Aku mengangguk kecil sebagai tanda perpisahan dan melangkah pergi. Hatiku terasa ringan seperti bulu. Di suatu sore yang lain, aku dan Reza berjalan di tepi pantai Anyer. Matahari merah perlahan-lahan terbenam di ufuk, dan ombak bergulung lembut. Aku melepas sepatuku dan merasakan sejuknya air di kakiku yang telanjang. Reza berjalan di sampingku dalam diam, tetapi keheningan itu saja sudah cukup membuatku merasa damai. "Anya," kata Reza dengan suara rendah. "Kau sudah terlalu lama hidup untuk orang lain. Sekarang, hiduplah untuk dirimu sendiri. Jika suatu saat kau ingin ada seseorang yang menemanimu, aku harap orang itu adalah aku." Aku menoleh pada Reza, matanya lembut dan teguh. Aku tidak menjawab, hanya tersenyum. Aku belum siap untuk memulai cinta yang baru. Tapi aku tahu, aku punya seorang teman, seorang rekan hidup, dan bahu yang tenang untuk bersandar. Kami berjalan berdampingan di sepanjang pasir yang panjang, meninggalkan dua pasang jejak kaki. Di depan kami terbentang lautan luas dan langit yang memerah oleh fajar, menandai hari baru dalam hidupku. Aku menarik napas dalam-dalam. Sebuah keyakinan yang kuat muncul dari dalam dada. Meskipun kehilangan segalanya, selama seorang wanita menjaga martabat, kebijaksanaan, dan keberaniannya, ia selalu bisa terlahir kembali dan menemukan kebahagiaan.